kalau pakai alat kontrasepsi, hubungan suami istri haram apa tidak Pak Ustaz? Maaf cakap. Berat saya menjawab, karena ini ada ibu-ibu mungkin sebaya dengan mak saya, dengan pakcik makcik saya. Tapi karena ini masalah fikih, saya jawab. Berhubungan kelamin menggunakan alat kontrasepsi, apakah balon, apakah pil, maka itu boleh. Dalilnya mana? Dalilnya Nabi membolehkan azal kepada sahabat. Azal itu apa? Maaf cakap, mengeluarkan sperma di luar kemaluan istri, namanya azal. Nabi membenarkan. Itu dalil boleh menggunakan alat kontrasepsi yang sifatnya memberi jarak 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Tapi kalau dia pakai tahdid batas, vasektomi, steril, tak boleh. Ustadz anaknya sudah umur 3 tahun tak punya anak lagi, pakai alat kontrasepsi apa? Saya tak pakai alat kontrasepsi, memang tak dikasih Allah Ta'ala. Karena kalau dikasihnya banyak, bertinggal-tinggalan, saya sibuk ceramah. Jadi kata Allah, kau Abdul Somad satu ni aja lah, kata dia. Jadi kalau ada orang pakai alat kontrasepsi, alat itu terbagi 2. Yang satu namanya tanzim, mengatur, 2 tahun, 3 tahun, boleh. Yang tak boleh itu tahdid, membatasi. Vasektomi, steril, itu pun steril tetap boleh. Bagi ibu yang sudah operasi 2-3 kali, tak boleh lagi. Nanti kalau operasi perutnya sobek-sobek, kalau operasi lagi mati, maka dia boleh steril. Ini tentang masalah alat kontrasepsi. 3. Marisa Arabik, maaf, pertanyaan sama Pak, aku mau tanya, apakah mendengarkan ceramah melalui YouTube termasuk golongan yang didoakan malaikat? Man salaka tariqan, siapa yang melewati suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, dia mendapatkan ilmu di jalan itu, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, Allah memudahkan jalannya ke surga. YouTube, Twitter, BBM adalah alat, bisa jadi pisau untuk memotong ayam, memotong itik, tapi juga bisa memotong urat nadi batang leher. Gunakan alat itu untuk yang baik-baik, maka mendapatkan amal jariah. Yang menguploadkannya mendapatkan pahala mengalir. Mati Abdul Somad yang menguploadkan ceramah itu, kalau tidak hancur, maka dikopi berapa sudah jamaah. Saya ditelepon jamaah dari pulau-pulau tertinggal, terisolir di Indragiri Hilir. Ustadz Abdul Somad ini, betul, ceramah Ustadz sudah saya download 170 judul, saya masukkan ke CD, saya cetak, saya bagi ke orang di kampung saya. Bayangkan itu, amal jariah yang tetap mengalir. Siapa yang Abdul Somad sekalipun tak pernah menguploadkan ceramah itu, jamaah semua menguploadkan. Maka di akhirat nanti jangan heran Abdul Somad belakangan masuk surga, yang mengupload ini lebih dulu masuk surga, karena mereka amal jariahnya. Abdul Somad cuma sekali ceramah, itu diulang sampai ada khutbah itu yang sudah diputar orang 100.000 kali. 100.000 kali. Padahal saya ceramah yang dengar cuma 100 orang, itu pun 50 tidur di masjid lain. Masjid ini semangat semua, luar biasa. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puasa Ramadan kemarin saya lagi puasa, jam 7 pagi saya batuk, tak berhenti-henti batuk, tenggorokan gatal sekali. Terpaksa saya minum air hangat, lalu hilanglah batuk. Lalu saya teruskan puasa. Sah apa tak puasa? Tak sah, karena sudah minum. Minum itu adalah salah satu membatalkan puasa. Jadi bagi saudaraku yang mengajukan pertanyaan ini, caranya gantilah puasa ini, fa'iddatum min ayyamin ukhar, ganti di hari yang lain. Nah, jadi besok gantilah puasa ini, besok niatnya nanti malam sahur, ya Allah, aku berniat mengganti puasaku yang batal kemarin. Kalau kita mati tak mengganti puasa, mati dalam keadaan meninggalkan hutang. Man mata, siapa yang mati, wa alaihi siyamun, punya hutang puasa, soma'an huwadiyuhu, maka ahli warisnya wajib melaksanakan puasa untuknya. Saudaraku yang mengirimkan pertanyaan ini, gantilah puasa yang tinggal. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya kagum dengan ilmu Allah yang dikaruniakan kepada Pak Ustadz Abdul Somad. Saya minta ridhonya dari Ustadz atas video di YouTube yang saya copy. Sering saya catat untuk dijadikan referensi atas materi dalam pengajian mingguan di lingkungan saya, Tasikmalaya, Jawa Barat. Jazakumullah khairan. Menjadi amal jariah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Di kampung saya di Siak ada bahkan sering orang berzakat fitrah langsung ke mustahik. Yang saya mau tanyakan, apakah boleh zakat fitrah itu langsung ke mustahik tanpa pakai amil? Boleh. Dalilnya, zaman Nabi dulu, habis sholat subuh pagi hari raya, orang pulang ke rumah, mengambil gandum, masukkan ke karung, lalu dicari fakir miskin. Mana fakir miskin? Langsung serahkan. Begitulah praktek zakat fitrah dulu. Karena wajibnya zakat fitrah itu dari sejak azan maghrib puasa hari terakhir sampai khotib naik mimbar yang waktunya hanya 13 jam saja. Adapun bapak yang membayar hari 15 puasa, hari ke-27 itu boleh, tak salah. Tapi kalau ini semua nanti orang Pekanbaru begini, nanti tak ada pemerataan. Ada fakir miskin yang rajin duduk di tepi jalan dapat 3 karung, yang di rumah tak dapat sama sekali. Maka yang sudah kita laksanakan dengan pakai amil, terprogram, terstruktur, itu sudah baik, tak salah. Tapi yang menyerahkan langsung sah. 7. Apakah Ustaz pernah bermimpi Nabi Muhammad? Saya tak pernah bermimpi jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andai pun jumpa tak perlu saya ceritakan. Karena kalau saya ceritakan maka akan naiklah. Siapa itu? Itu Ustaz Somad yang udah jumpa Nabi itu. Sedangkan tak jumpa Nabi aja sudah melambung-lambung dipuji orang. Kalau ada bapak ibu adik-adik berjumpa menimpi Nabi, nampak Nabi, kira-kira setelah mimpi itu makin istiqomahkah, makin rajin bangun malamkah, makin rajin ibadahkah, atau semakin jadi tukang bual ke sana kemari? Aku sudah jumpa Nabi, aku sudah jumpa Nabi, aku sudah jumpa Nabi. Ingat baik-baik, setan bermain. La talbisul haq bil batil. Jangan campurkan hak dengan batil. Benarkah? Seperti apa mimpinya? Benarkah apabila kita berlaku maulid dan Isra Mi'raj itu tidak menjaga sunnah Nabi murni? Karena pelaku maulid tidak bisa mimpi bertemu dengan Rasul. Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Dari Bunda Ayu di Hong Kong. Maulid artinya kelahiran. Ulama-ulama saking senangnya dengan kelahiran Nabi, maka mereka pun menyusun syair. Abtadi'ul imla abismidzatil aliyah mustadirra faidal barakati ala ma ana lahu wa aulah. Itu namanya syair Al-Barzanji. Datang lagi ulama dari Yaman, ditulisnya syair namanya syair Simtud Durar. Datang lagi ulama dari Arab, menulis syair namanya syair Burdah. Itulah namanya syair maulid. Lalu syair itu dibaca. Setelah dibaca, mengucapkan salawat. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marhaba, dan seterusnya. Haramkah melakukan itu? Tengok dalil. Datang sahabat memuji-muji Nabi, namanya Hasan bin Sabit. Seandainya tak boleh, pastilah Nabi marah. Hei Hasan, diam, jangan puji. Tapi Nabi membiarkan. Datang satu sahabat lagi namanya Uqbah, dia memuji Nabi. Nabi bukakan burdah. Burdah itu kain yang ditengkuk. Bapak yang pakai kain ditengkuk, itu namanya burdah. Kalau kain itu ditengkuk, namanya burdah. Kalau kain itu dililitkan di kepala, namanya imamah. Kalau kain itu dilengketkan di kepala, namanya ghutrah. Burdah, imamah, ghutrah. Nabi membuka burdahnya, dikalungkannya ke sahabat. Makanya syair pujian Nabi disebut syair burdah. Burdah, karena Nabi pernah memberikan burdahnya kepada sahabat yang memujinya dengan syair. Tak ada salahnya. Jadi yang suka membaca maulid syair memuji Nabi tak salah. Puji-pujian kepada Nabi.
Mudah-mudahan dengan pujian itu mendapatkan syafaat. Asal jangan ada riya, sombong, rusak amal. Yang istiqomah buatlah, tak jadi masalah.